Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PBG P2 PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, NIM 255401110654. Nomor peserta PPG 350972000286. Mahasiswa PPG B2 PAI tahun 2025 di LPTK UIN Ki Haji Ahmad Siddiq Jember. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Baik. Sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Ceria. Alhamdulillah, kita patut bersyukur atas kabar baik kita, kesehatan kita pada hari ini. Kita bisa belajar dalam keadaan sehat. Oke, adik-adik, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Kota kelasnya mana? Oke, dipimpin doa dulu sebelum belajar. Terima kasih adik. Sebelum kita pelajaran, Pak Ibu absen dulu ya. Yusron, Muhammad Diki, Muhammad Fahri, Muhammad Farel, Rido, Siska Jessica, masuk ya. Lanjut. Yasiro Naila Najah. Oke, terima kasih. Adik-adik, teman kita hari ini satu yang tidak masuk dikarenakan sakit ya. Adik-adik, sebelum kita belajar pada hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Asmaul Husna. Apa artinya Asmaul Husna? Nama baik Allah. Asmaul Husna yang sudah kita pelajari kemarin ada berapa? 5. Yang pertama, Al-Aziz. Yang kedua, Al-Aziz. 3, Al-Qudus. 4, As-Salam. Yang terakhir, Al-Mu'min. Terima kasih. Bagus, adik-adik sudah bisa menghafalkan Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Adik-adik, materi yang kemarin itu ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Contohnya kayak kemarin itu ada Al-Malik, Allah Maha Raja. Bahwa Allah itu berkuasa atas semua makhluknya. Sebelum itu, Pak Guru punya video. Mari kita simak bersama. Ini video apa adik-adik? Apa? Kebudayaan. Ada apa yang di sini ditemukan lagi? Keragaman. Oke, betul. Di sini ini adalah merupakan budaya Indonesia dan adanya keragaman, beda-beda ya. Ya, dari budayanya atau baju budayanya beda-beda semua. Ini disebut dengan keragaman. Oke. Dengan tadi kita melihat bermakna itu adik-adik, bahwa itu adalah keragaman Indonesia. Coba sekarang adik-adik lihat, teman-teman adik sekarang adik-adik itu
apakah ada perbedaan? Bila ada perbedaan, sebutkan 3 perbedaan itu. Coba diperhatikan teman-temannya. Ada apa perbedaannya? Yang pertama apa? Warna kulit. Ya, apa adik? Kenapa? Perbedaan laki-laki dan perempuan, betul. Tadi ada perbedaan kulit, ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Apalagi? Yang ketiga? Perbedaan belajar. Perbedaan belajar atau gaya belajarnya apa? Perbedaan rambut. Betul sekali adik-adik. Perbedaan itu disebut dengan keragaman. Bukan disebut manusia beda-beda, salah. Tapi yang paling benar adalah keragaman. Kita diciptakan oleh Allah dengan keragaman sesuai materi kita hari ini. Inilah judulnya. Judulnya adalah indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ya, indahnya saling menghargai dalam keragaman. Dari keragaman tadi budaya sudah kita lihat, apalagi dari teman-teman sekitar kita, khususnya di kelas 4B. Yang adik-adik sudah tadi sebutkan, ada perbedaan warna kulit, ada laki-laki dan perempuan, ada jenis rambut yang berbeda, dan juga ada gaya belajar yang berbeda. Itu semuanya disebut dengan keragaman. Oleh karena itu kita harus menghargai. Adik-adik, berikutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini adik-adik, apa yang perlu kita pelajari? Yang pertama di sini mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal dengan benar. Berikutnya menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Nomor 3, mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Nomor 4, saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal dengan benar. Nah, di sini maksudnya tempat tinggalnya adik-adik sesuai adik-adik tinggalnya di mana? Di desa mana, dusun mana ya. Berikutnya nomor 5, meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah dengan benar. Dan yang keenam, menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dengan baik. Ini tujuan pembelajaran kita dalam indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Materi kita hari ini adik-adik dengan tujuan pembelajaran tersebut ada 3. Yang pertama materinya, subbab yang pertama ada keragaman sebagai sunatullah. Yang kedua ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Dan yang ketiga saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Ini adik-adik ya. Jadi ini yang akan kita pelajari dalam materi kita hari ini, yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi, maka ada 3 materi atau 3 subbab yang perlu kita pelajari ya. Untuk pertemuan hari ini kita belajar tentang subbab yang pertama adalah keragaman sebagai sunatullah. Ya. Sebelumnya adik kita nonton video dulu ya. Oke, perhatikan. Hai teman-teman, aku berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Pernahkah kalian berkunjung ke daerahku? Tahukah kalian apa saja bentuk keragaman sosial budaya dari Yogyakarta? Coba kalian lihat. Ini adalah Keraton Yogyakarta. Istana dari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Keraton Yogyakarta digunakan sebagai tempat tinggal para raja yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi kesultanan. Nah, kalau ini namanya Candi Prambanan. Dari keragaman tersebut, tentu apa yang ada ditemukan dalam video tersebut? Apa tadi keragaman yang ada di video tersebut? Apa yang ada ditemukan? Apa? Agama. Ya, bermacam-macam suku. Apa Mega? Agama. Perbedaan agama.
Itu semuanya adalah keragaman adik-adik. Dari video tersebut dan sudah dari pertanyaan awal ada pertanyaan dari Pak Guru. Yang pertama ini, mengapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda suku, bahasa, dan kebiasaan? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Saling mengenal. Untuk saling mengenal. Ada lagi? Ya, apa? Tanda kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Betul adik-adik. Jadi kita itu diciptakan berbeda-beda, tujuannya untuk saling mengenal, dan semuanya itu adalah tanda kekuasaan Allah. Karena yang menciptakan kita siapa? Allah. Oke. Yang kedua, apakah perbedaan itu membuat kita bermusuhan atau justru saling mengenal? Apa jawabannya? Apa sila? Tidak, karena untuk saling melengkapi kekurangan. Betul, tidak, karena untuk saling mengenal dan melengkapi kekurangan. Ada lagi? Apa? Tidak, Guru, dikarenakan perbedaan itu tanda kekuasaan Allah SWT. Betul sekali. Karena perbedaan itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul adik-adik, setiap perbedaan yang ada di sekitar kita itu bukan sebagai alasan kita untuk bermusuhan. Kita harus saling mengenal, saling menghargai. Itu. Karena kenapa adik-adik? Karena perbedaan itu adalah sunnatullah, sesuai dengan subbab kita hari ini, yaitu tentang keragaman adalah sunnatullah. Bisa dipahami? Oke, adik-adik, sebelum lanjut Pak Guru akan membagikan kelompok dengan cara menghitung ya. Hitungan 1 sampai 4. Karena kelompoknya Pak Guru bagi 4, maka hitungannya 1 sampai 4 ya. Mulai dari sebelah kanannya Pak Guru, adik-adik. Hitung 1, 2, adik halo, 3, 4, 1, 3, 1, 4, 3. Oke, sudah. Tadi sudah kita berhitung 1 sampai 4. Maka kelompoknya yang tadi hitungannya nomor 1, maka menjadi kelompok 1. Nanti kumpul dengan angka 1 ya. Yang kelompok 2 juga seperti itu sampai dengan kelompok 4. Mari kita bagi kelompok kita sesuai dengan hitungan tadi. Ayo kita bagi. Kelompok 1 di sebelah kanan Pak Guru ya. Dan kelompok 2 di belakangnya kelompok 1 ya. Kelompok 3 di tengah dan kelompok 4 di sebelah kirinya Pak Guru. Ayo kita susun adik-adik. Bagaimana di sekolah itu ada teman yang berbeda bahasa daerah. Saat ia berbicara sebagai teman, menertawakan, bagaimana seharusnya sikap kita. Ya, tadi sudah disusunkan oleh kelompok masing-masing. Ini mau dimulai dari kelompok 1 apa kelompok 4? 1. Ayo Pak, kelompok 1. Hasil diskusinya disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo perhatikan kelompok 2, 3, perhatikan kelompok 1. Ya. Pertanyaan, di sekolah ada teman yang berbeda bahasa daerah. Bagaimana seharusnya sikap kita menjadi teman yang pertama dan membantunya untuk belajar. Karena itu adik-adik kita yang pertama harus saling menghargai ya. Yang kedua tidak mengolok-olok atau membuli ya. Dan kita harus menjadi temannya dan membantu untuk belajar agar prestasinya baik. Oke, ayo kita bikin kita semuanya. Oke, adik-adik,
Ya, perbedaan itu adik-adik itu ada hubungannya dengan bab 1 kemarin, yaitu tentang surat apa bab 1 kemarin? Al-Hujurat ayat 13. Oke, ini adik-adik ya. Al-Hujurat ayat 13 yang artinya ini. Allah berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal." Ya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi di sini adik-adik dijelaskan bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang berbeda ya. Semuanya meskipun Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kita berbeda-beda, siapa yang bertakwa kepada Allah, dia yang akan mulia. Ya, tugas hari ini adik-adik membuat peta konsep sehubungan dengan Al-Hujurat dihubungkan dengan keragaman adalah sunnatu. Oke. Peta kelompoknya Pak Guru panggil di depan ya. Ketua kelompok 1 ke depan. Adik-adik, Pak Guru akan memberikan contoh ya, bahwasanya hari ini kita menghubungkan ayat Al-Quran surah 13 dengan keragaman adalah sunnatu. Jadi adik-adik berkotakan seperti ini, Pak Guru kasih contoh ya. Adik-adik diskusikan dengan teman kelompoknya dengan memperhatikan arti dari Al-Quran surah Al-Hujurat. Berarti adik-adik berkata konsep seperti ini ya. Di atasnya ada keran keberagaman adalah sunnatullah. Adik diskusikan sama teman-temannya apa yang terdapat hubungan antara Al-Quran Al-Hujurat ayat 13 dengan keragaman adalah sunnatullah. Bisa dipahami adik-adik? Oke, silakan didiskusikan dengan satu kelompok, dibagi tugasnya agar cepat selesai. Bisa dikerjakan mulai sekarang. Ini contohnya ya. Bapak Guru sambil mengerjakan, contohnya bisa dilihat. Ya. Kelompok mana yang siap dulu untuk maju? Angkat tangan. Kelompok 1 ya, kelompok 1 maju dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya adik-adik, tadi sudah disampaikan hasil diskusi kelompoknya dari kelompok 1 hingga kelompok 4. Apa hubungannya Al-Quran Al-Hujurat dengan keragaman adalah sunnatullah. Tadi sudah disampaikan oleh teman-temannya. Yang pertama, bahwasanya manusia itu diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Kan ya? Kita diciptakan di seorang laki-laki perempuan, yaitu ayah dan ibu atas kehendak Allah. Oleh karena itu kita harus menghormati ayah dan ibu. Berikutnya, hubungannya adalah keragaman. Karena di arti surah Al-Hujurat di sini bahwasanya Allah itu menciptakan kita, menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Itu disebut keragaman. Jadi Allah menciptakan kita itu keragaman. Karena keragaman itu adalah sunnatullah. Apa tujuannya?
dengan diciptakan keragaman agar kita saling mengenal, adik-adik. Ya, bagaimana sikap kita dalam kehidupan sehari dalam keragaman ini? Yang pertama, kita harus saling menghargai, saling toleransi, agar menciptakan hidup yang damai. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adik-adik bahwasanya keragaman adalah sunnatullah, ketetapan Allah. Kita wajib menghargai perbedaan agar tercipta persaudaraan dan kedamaian. Karena perbedaan itu adik-adik adalah apa? Ketetapan Allah. Oke. Yang bisa menjawab angkat tangan. Ya, yang pertama. Apakah makna keragaman sebagai sunnatullah? Apa? Ya, silakan. Keberagaman adalah anugerah Allah agar kita saling mengenal. Oke, betul. Keragaman adalah anugerah Allah untuk kita saling mengenal. Oke. Berikutnya ada jawaban lain dari teman-teman? Oke, gimana adik? Keragaman di antara manusia adalah ketentuan Allah yang pasti ada, yang harus diterima, dihargai, dan dijadikan sarana untuk perbaikan serta memperluas persaudaraan. Ya, betul. Memang kita itu banyak perbedaan dari keragaman, tapi untuk itu bukan untuk kita pas tidak silaturahmi, tetap silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan adik-adik. Jadi keragaman adalah sunnatullah itu adalah merupakan anugerah dari Allah kepada kita. Oke, adik-adik, untuk pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Minggu depan kita akan memasuki ke bab kedua. Nah, ini bab kedua, bentar ya. Bab kedua yaitu tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Mohon di rumah belajar agar nanti minggu depan kita lebih siap untuk belajar. Ya, adik-adik. Oke. Mana kelasnya? Oke, pertemuan kita hari ini aja nih. Kita akhiri sampai hari pelajaran hari ini dulu, dan minggu depan kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Jangan lupa di rumah belajar. Yaitu tentang apa? Ajaran kebaikan dari Islam dan selain Islam. Oke, terima kasih. Ayo ketua kelas bimbing doa. Seperti Pak Guru. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Pak Guru hari ini. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.